paham, yaitu belum sampai. Karena kemanusiaannya yang merasa bermakrifat pasti akan bertemu dengan hari pembalasan. Karena jika manusianya yang masih merasa memahami paparan-paparan di YouTube ini, paparan apa saja, bila manusianya yang masih menjadi Tuhan, yang masih merasa paham dengan paparan-paparan ini, selamanya akan disiksa oleh Allah. Jadi pada intinya manusia hanya berguru kepada buku atau YouTube tanpa ada gurunya, sehingga hawa nafsunya yang menjadi gurunya, sehingga hawa nafsunya menyesatkan kepahamannya, hingga manusianya gemar berdebat tentang ketuhanan. Coba saksikan di grup-grup WA, di grup-grup Facebook. Bila manusia masih suka berdebatan tentang ilmu ketuhanan, berarti yang paham masih manusianya. Dikira manusianya bisa bermakrifat kepada Allah, maka tunggulah baiatan akbar di saat hari pembalasan yang tiba-tiba datangnya. Dengan mata terbelalak, ketakutan demi ketakutan, apa ini? Apa ini? Maka manusia akan menyadarinya. Maka dari itu orang-orang kufur memohon kepada Allah, dengan jalan apa ya Allah kami agar bisa kembali ke jalan-Mu, ke jalan fisabilillah. Ya, dengan jalan beriman kepada Allah yang benar-benar iman. Maksudnya yang sudah tiada lagi manusianya yang berkuasa. Jadi tak ada debat-debat lagi. Tandanya kalau masih ada debat-debat di hati manusia, itu masih manusianya yang merasa makrifat. Manusianya masih menjadi Tuhan, yang merasa dirinya sudah makrifat, padahal manusia itu tidak akan pernah bisa makrifat kepada Allah. Karena manusia tidak ada, bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat? Jadi makrifatnya manusia itu hanya kembali kepada makrifat hakikat sejati diri manusianya yang mati, yang tak ada, yang gaib. Setelah itu yang makrifat ya Allah sendiri. Makrifatullah, bukan makrifatun nas. Makrifatun nasnya hanya kepada manusianya yang adam, yang tak ada, yang tak hidup, yang tak wujud, yang tak bisa kuasa apapun. Jadi saksikanlah, Anda bisa menyaksikan sendiri. Anda bisa menilai sendiri. Yang kenal Allah atau yang belum kenal. Yang kenal Allah itu maksudnya ya Allah sendiri. Yang belum kenal Allah itu eto-etoe menungsani, eto-etonya seolah-olah manusianya sudah tahu Allah. Inilah bahayanya hawa nafsu yang menyesatkan kefahaman manusia di dalam ilmu hakikat dan makrifat. Coba perhatikan di luar sana. Kan mayoritas kepahaman manusia, manusianya lah yang dituduh bisa bermakrifat kepada Allah. Iya enggak? Bukan Allahnya, manusianya lah yang dituduh yang bisa bermakrifat kepada Allah. Oh, manusia itu bermakrifat, oh orang itu wali, oh orang itu makrifat. Semuanya tuduhannya kepada makhluknya yang bermakrifat. Karena pemahamannya masih paham makhluk, manusianya masih menjadi raja yang merasa paham atas semua
tutur dan paparan, baik melalui bacaan atau baik melalui paparan di YouTube Uripe Allah channel ini. Jadi waspadalah dengan hawa nafsu Anda sendiri. Mari kita lanjutkan. Jadi kelanjutannya, kematian manusia yang kedua adalah ketika manusianya jadi raja, dirajanya hati, yakni hawa nafsunya lah yang lebih wujud, yang lebih hidup, yang lebih nyata daripada Allah sebagai penciptanya. Inilah kematian yang kedua. Untuk menuju kehidupan yang kedua bagaimana? Ya, menunggu detik-detik syakaratul maut, yang mana baiatan akbar oleh Allah sendiri, dicopot kehidupannya, dikembalikan dengan paksa dan siksa hidup itu kepada Allah, sehingga manusianya tersiksa sekali. Dengan paksa manusia itu disuruh mengembalikan hidup badan apa-apa yang dicintainya di hatinya, sehingga manusia itu mencapai puncak-puncaknya azab dari Allah. Kemudian setelah dicabut semua apa-apa yang diakui oleh manusia, meskipun dengan azab dan siksa yang amat pedih, pada intinya azab dan siksa yang pedih itu kan proses pensucian manusianya, disucikan kembali menjadi suci, disucikan dari pengakuannya selama ini, disucikan dari pengakuan hidupnya, disucikan dari kekuasaan hidupnya selama ini, sehingga suci kembali. Ketika mayat sudah mati, lalu dimandikan, diwudukan oleh Allah, disolatkan oleh Allah, oleh hidup. Jadi bukan manusianya yang memandikan, jadi bukan manusianya yang mewudukan, jadi bukan manusianya yang mensolatkan. Itulah tanda kebesaran Allah. Jadi semua adalah lakunya hidup, lakunya hayatullah. Dan ketika manusia sudah jadi mayat, maka dibungkus dengan kain kafan yang putih. Itulah tanda kesucian kembali, tanda hidup yang kedua. Jadi hidup manusianya sudah lebur, hancur, kembali ke alam ketiadaan, kembali ke alam kegaiban, maka bangkitlah hayatullah, kembali ke rahmatullah. Itulah hidup yang kedua. Setelah hidup yang kedua, dikembalikanlah kepada Tuhannya. Jadi semua manusia, siapapun itu, ini keterangan yang agak aneh tapi nyata. Jadi seluruh manusia, siapapun dan apapun agamanya, bila sudah tiada, bila sudah mati, maka sudah selesailah peran-perannya di dunia ini. Selesailah peran kekhalifahannya di dunia ini. Selesailah peran wakil-wakil hidup di dunia ini. Maknanya inna lillahi, dari kulah yang suci, dari tanah sampai menjadi bayi itu dari Allah, dari kulah yang suci, karena di situ hanyalah yang ada hayatullah. Wa inna ilaihi raji'un, dan ku kembalikan kepada kulah yang suci semua apa yang telah aku ciptakan. Jadi manusia bila sudah jadi mayat,
Sama halnya seperti jadi bayi lagi, pulang kepada asal usulnya, yakni tanah, yakni kesucian. Yakni kesucian Allah sendirilah yang memproses semua kejadian itu. Jadi seluruh manusia yang sudah mati, yang sudah jadi mayat, yang sudah tak ada hidup dan pengakuan diri manusianya, semuanya sudah selamat, sudah selesai panggung-panggungnya, sudah selesai gelar-gelarnya, sudah selesai cerita-ceritanya. Maka Allah akan menciptakan manusia yang baru lagi, manusia yang baru lagi yang akan datang dan sampai akhir zaman. Maka kita ilustrasikan begini. Ayo kita pakai logika, karena manusia butuh logika. Karena manusia itu menerima dengan hal yang logika. Contoh, ketika bayi kita kan masih belum ada, meskipun syariatnya kita sudah ada, sudah terlahir ke dunia ini saat bayi, tapi hakikatnya kita belum ada, kita belum terlahir hingga detik-detik akil balik. Lahirnya manusia kita, datangnya manusia kita kan setelah makan buah khuldi, setelah makan buah pengakuan diri. Ini hidupku, ini badanku ketika kita TK di usia 5 tahun sampai 7 tahun. Itulah saat kita lahir ke dunia ini secara hakikatnya. Kalau syariatnya masih bayi, hakikatnya ketika sejak datangnya detik akil balik, itulah kita terlahir. Jadi ketika kita masih bayi kan belum ada. Coba bayangkan kepada masing-masing diri Anda yang mendengarkan pemaparan ini. Ketika badan-badan Anda semua masih bayi, kan Anda belum ada. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan anugerah dan bencana? Anda bisa merasakan taat dan maksiat, Anda bisa merasakan baik dan buruk, sedangkan Anda belum ada, belum datang ke dunia ini. Jadi ketika bayi Anda baru lahir, bayi yang suci itu, saya ambil bayi Anda, saya taruh di depan saya, dan saya ambil pedang yang tajam, lalu ku cacah bayi Anda, ku potong kecil-kecil sampai hancur. Bayi Anda ku potong kecil-kecil sampai hancur. Kira-kira Anda semua merasakan sakit dan siksa? Coba Anda hayati, coba Anda renungkan di dalam hati. Apakah mungkin Anda merasakan sakit dan siksa sementara Anda belum ada? Anda belum wujud. Pengakuan diri Anda belum ada, belum datang. Kira-kira ketika bayi Anda kucacah dengan pedang sampai lembut, apakah Anda merasakan sakitnya dan siksanya? Kan tidak, karena Anda tidak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa merasakan sakit dan siksa sementara Anda tidak ada? Jadi yang bisa merasakan sakit dan siksa itu ketika kita mati jiwanya, ketika kita mulai makan buah khuldi, itulah siksa dan sakit. Jadi sakit dan siksa itu ada ketika diri manusia kita masih menjadi Tuhan, masih menjadi penguasa di dalam hati ini. Itulah yang
maksud sakit dan siksa. Itulah siksa kubur dan itulah hakikat an-nar, neraka jahanam di sisi Allah yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Nyata bukan? Jadi ketika Anda masih bayi kucacah dengan pedang badan-badan bayi Anda, kan Anda tidak merasakan sakit, tidak merasakan siksa, karena Anda belum bisa mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup Anda. Anda belum bisa mengaku-ngakui bahwa badan ini badan Anda, karena Anda belum ada, masih goib. Tolong resapi ini, resapi sobat. Terus kita ketika Anda saat mati nanti badannya sudah ditinggal oleh hidup, sudah tiada pengakuan hidup ini hidupku, badan ini badanku hamba, sudah tiada suci bersih dari pengakuan manusianya. Ketika sudah jadi mayat, ketika mayat itu saya ambil, mayat Anda saya ambil, saya taruh di depan saya, ku cacah lagi, ku pedang lagi sampai kecil-kecil. Kira-kira Anda merasakan sakit apa tidak? Jika Anda masih merasakan sakit, berarti yang jadi Tuhan masih Anda, berarti Anda masih hidup, berarti Anda masih mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik Anda, berarti Anda belum mati. Jika Anda sudah mati badannya, berarti kan sudah tak ada lagi pengakuan hidup dan badan ini. Apakah mayat-mayat itu bisa ngaku-ngaku, oh ini hidupku, oh ini badanku, jangan keras-keras. Itu kan bayangan manusia yang hidup. Itu kan angan-angan manusia yang masih merasa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusianya. Karena agama dan bertuhannya masih angan-angan, semuanya diangan-angankan. Jadi ketika mayat sudah mati, meskipun dicacah dengan pedang, dilembutkan daging-dagingnya, kan tidak ada rasa sakitnya, karena manusianya sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke asalnya, sudah kembali ke alam baka, alam goibnya, ke alam baka kelanggengannya. Apa kelanggengan manusia? Mati, tidak hidup, tidak wujud, tidak kuasa, tidak berkuasa, sakit. Jadi tidak ada sakit lagi bila manusianya, bila hidup sudah tak teraku-akui oleh manusianya. Nah, ketika jadi mayat saja, ketika saya potong-potong, itu kan tidak merasa sakit manusianya, karena manusianya sudah tidak ada, sudah kembali ke rahmatullah, sudah hidup, sudah kembali kepada esanya Allah. Coba renungkan, apakah mungkin di kuburan-kuburan yang seperti ini di dalamnya ada siksa kubur? Ketika mayat itu dipotong-potong kan tidak ada rasa sakitnya, karena sudah tak ada pengakuan manusianya, karena kehidupannya sudah kembali ke rahmatullah. Apalagi di dalam kuburan yang zahir ini, ya sudah tak ada lagi, tak ada siksa lagi. Adanya siksa karena manusianya di dalam hatinya belum bertuhan. Contohnya begini, ketika kita diproses dari Allah, ketika saat dari tanah sampai menjadi bayi, apakah kita bisa merasakan proses-proses kejadian itu? Apakah kita bisa merasakan kenikmatan atau kesengsaraan di dalamnya? Kan kita tidak tahu. Tahunya kita ketika datang detik-detik akil balik,
ketika kita ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidup manusiaku, badan ini badan manusiaku, mulai saat itulah siksa itu ada. Jadi ilustrasinya, ketika mayat sudah ditanam di tanah, proses menjadi tanah lagi, ya kan tidak ada rasanya lagi. Seperti halnya kita diproses dari tanah sampai menjadi bayi. Karena kita sudah di alam kegoiban, sudah di alam ketiadaan, yang ada hanya hayatullah. Itulah kenyataannya.